Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam acara Night Call GPIB dari Departemen Inforkon Litbang pada malam hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang telah Engkau sertai kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beranjak istirahat Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, urapan Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan setiap para pendengar firman-Mu pada saat ini, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dan ketenangan untuk boleh melepaskan segala kelelahan mereka di dalam istirahat mereka malam ini, dan juga boleh dibangunkan oleh Tuhan nanti dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita membuka dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-58. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancung kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang-orang Filistin bergelimpahan di jalan ke Sarahim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang-orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya,
"Anak siapakah engkau, ya anak muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Israel, orang Betlehem itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Pontewa. Saya adalah pendeta jemaat dari GPB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram NTB. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul "Kemenangan Daud adalah kemenangan Allah". Kita tahu bersama Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa ketika seseorang ingin memperoleh kemenangan di dalam kehidupan, dengan menghadapi setiap tantangan, dengan menghadapi setiap masalah, dengan menghadapi setiap ujian yang ada, maka orang tersebut harus ada di dalam peperangan. Ketika seseorang ingin memperoleh kemenangan, maka dia harus ada di dalam medan peperangan. Tanpa dia melakukan peperangan, tentunya dia tidak bisa memperoleh kemenangan. Banyak sekali Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa orang mengalami satu kegagalan, orang mengalami satu ketidakberhasilan di dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak mau ada di dalam medan peperangan. Mereka takut menghadapi peperangan yang ada. Peperangan seperti apa? Ya, tentunya adalah masalah-masalah, persoalan, cobaan, ujian di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, marilah ketika Bapak, Ibu, dan saudara ingin memperoleh sebuah kemenangan di dalam kehidupan ini, keberhasilan dalam kehidupan ini, kita belajar dari sosok yang bernama Daud. Kita tahu Daud di sini adalah tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang juga sangat disukai ceritanya, baik dari kalangan anak-anak sampai juga orang dewasa. Daud di sini adalah anak dari Isai. Dia bersaudara 8 orang laki-laki dan dia adalah anak yang bungsu. Pekerjaannya adalah sebagai mengembalakan kambing domba milik ayahandanya sendiri. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, di sini diceritakan bahwa ada pertempuran antara bangsa Israel dan juga bangsa Filistin. Di situ kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa di dalam pertempuran itu bangsa Filistin dipimpin oleh seorang yang berpostur tinggi besar. Boleh dikatakan posturnya raksasa. Dia bernama Goliat. Goliat ini maju dengan mengenakan pakaian perlengkapan senjata yang sangat lengkap. Dan tentunya Goliat ini, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di sini dia maju, dia menghina, dia mengejek, bahkan juga dia menantang bangsa Israel untuk menghadapinya dan juga menghadapi bangsa Filistin. Tentunya gertakan, ejekan, hinaan dari Goliat membuat bangsa Israel, membuat Saul sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu menjadi tawar hati, menjadi gentar, menjadi takut. Disitulah sebabnya ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan situasi seperti itu, di mana Goliat yang mereka takuti sebagai pemimpin Filistin, Allah berkarya untuk menyatakan satu pertolongan di tengah-tengah mereka dengan menghadirkan sosok yang bernama Daud. Daud, Bapak, Ibu, dan saudara, disampaikan oleh ayahnya yaitu Isai untuk hadir di dalam medan pertempuran. Tetapi tujuannya sebenarnya bukan untuk bertempur. Tujuannya di sini adalah membawa bekal makanan bagi ketiga
saudaranya laki-laki, baik itu Eliab, Abinadab, dan juga Syamah yang ada. Dia membawa bekal makanan bagi mereka. Tetapi ketika ada di tengah-tengah pasukan Israel, dia melihat secara langsung, dia mendengar secara langsung bagaimana Goliat, pemimpin bangsa Israel itu mengejek, menghina barisan Allah, yaitu barisan bangsa Israel. Disitulah dia bersemangat untuk membantu bangsa Israel menghadapi musuh mereka, yakni bangsa Filistin. Nah, dalam cerita kita pada saat ini dalam Alkitab, di situ disampaikan dalam medan pertempuran, Daud masuk di dalam medan seperti itu. Itu pun ketika dia minta izin kepada Saul. Tadinya Saul meremehkan Daud. Kenapa, Bapak Ibu dan Saudara? Karena Daud belum punya pengalaman di dalam medan peperangan. Daud masih muda. Tetapi Daud juga mengatakan bahwa dia pernah ditolong oleh Tuhan untuk bisa terlepas dari cakaran singa dan juga beruang yang ada. Bahkan dia meyakini bahwa Allah juga akan melepaskan dia dari tangan bangsa Filistin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, itulah yang menyemangati Daud untuk berani maju dalam medan peperangan. Di dalam ayat yang ke-48 disampaikan, ketika musuh bangsa Israel itu, bangsa Filistin itu maju, disitulah Daud masuk langsung berlari di tengah-tengah medan pertempuran. Dia mengambil batu yang dia siapkan, dia mengeluarkan batu itu dari kantong, kemudian disimpan di dalam umban dan dilemparkan batu itu pas kena di dahi kepala Goliat. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana keberanian Daud dalam menghadapi musuh yang sangat besar, musuh yang ditakuti oleh bangsa Israel, bahkan juga yang ditakuti oleh Saul selaku raja pada saat itu. Keberaniannya Daud itu didasari karena dia punya keyakinan kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan pasti menyelamatkan dia bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, di dalam hal ini apa yang kita ambil di dalam kehidupan kita pada saat ini? Dalam kehidupan kita saat ini sebagai pengikut Kristus, sebagai juga umat, sebagai pelayan Tuhan, kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk juga hadir di tengah-tengah dunia ini, dunia yang begitu besar, hebat, dan banyaknya persoalan-persoalan, masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang ada. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi tawar hati, banyak orang menjadi gentar. Tetapi dengan belajar dari kisah Daud seperti ini, kita diajak untuk memiliki sebuah keberanian menghadapi masalah yang sangat besar, masalah yang sangat hebat di hadapan kita bersama-sama. Sebagai gereja, gereja harus punya keberanian dalam menghadapi hal seperti itu. Tidak boleh takut, tidak boleh tawar hati, Bapak, Ibu dan Saudara. Kenapa? Karena Allah lah yang memimpin kita. Allah pernah berkata bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu yang harus kita pegang janjinya bersama-sama. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, jangan pernah kita mengandalkan kemampuan kita. Kita mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, masalah tantangan apapun juga pasti akan selesai di dalam perjalanan kehidupan kita bersama. Mari Bapak, Ibu dan Saudara kekasih, ketika kita kuat menghadapi masalah itu jugalah yang akan membuat orang lain kuat melihat kekuatan kemampuan kita menghadapi masalah. Belajarlah seperti Daud ketika dia berani dan berhasil membunuh Goliat. Bangsa Israel keluar dari ketakutan mereka, dari kegelisahan mereka, dari kegentaran mereka. Mereka memburu musuh mereka dan menghabisi musuh mereka, yakni bangsa Filistin. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu dan Saudara, sebagai gereja. Karena Tuhan menginginkan kita hadir untuk juga memberikan satu pengaruh dalam kehidupan dunia ini, memberikan keberanian kepada orang-orang lain
untuk menghadapi masalah-masalah mereka. Jadi ketika ada masalah kehidupan kita, baik dalam kehidupan keluarga, masalah sakit, penyakit, pekerjaan apapun juga, sebesar apapun juga, seperti raksasa Goliat yang ada, kembali lagi andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Keselamatan kita, ya, kemenangan kita, itu semua berasal daripada Allah. Karena yang ditunjukkan sini adalah Allah. Kita menang, berarti Allah juga adalah menang melawan segala musuh-musuh kita. Selamat melakukan dan juga beranjak istirahat pada malam ini. Besok bangun dengan penuh semangat dan keberanian hadapi setiap masalah yang ada, dengan tentunya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami sebelum istirahat diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajari kepada kami untuk memiliki sebuah keberanian menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan ini, termasuk masalah pandemi COVID-19. Banyak orang mengalami ketakutan, frustasi, stres, dan depresi yang ada. Tetapi kami sebagai orang percaya, kami punya Allah, yakni Yesus Kristus, yang senantiasa menguatkan, menyertai, dan juga menolong kami untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pekerjaan mereka, di kota-kota, bahkan di desa-desa pedalaman yang ada. Mereka yang Engkau tempatkan untuk berjuang mengabarkan Injil, memberikan kekuatan dan semangat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Tuhan, berkatilah kami semua, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan kekuatan iman kepada kami dan kesehatan yang ada, supaya tugas panggilan dan pemutusan kami lakukan. Terutama kami di dalam ber-GPIB yang ada, baik di tingkat sinodal, mupal, bahkan juga kami yang ada di sini dan di berbagai tempat. Tolonglah kami, berikan kesatuan hati kepada kami semua, Tuhan, supaya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, firman-Mu yang kami beritakan tidak pernah berhenti. Firman-Mu terus-menerus kami wartakan, Tuhan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan semangat dan keberanian bagi setiap orang-orang yang sudah tentunya berada dalam ketakutan, kegentaran dalam menghadapi masalah mereka, termasuk masalah COVID-19 yang ada, yang tentunya memberikan pengaruh secara ekonomi kepada mereka pada saat ini, dan juga di dalam pendidikan dan pekerjaan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Berkatilah majelis sinode ya Tuhan, yang juga menyelenggarakan acara ini Tuhan, melalui Departemen Inforkom Litbang yang ada. Biarlah dengan apa yang mereka lakukan Tuhan, semua orang diberkati, bukan aja pendengar-Mu yang di Indonesia, tetapi mereka juga yang ada di berbagai negara bagian. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang bersama-sama juga dengan seluruh jemaat, dengan seluruh pendeta dan juga majelis di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram pada saat ini juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang sudah kami dapatkan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kehadiran kami juga di Mataram ini juga menjadi sesuatu yang bermakna bagi setiap masyarakat di sini Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan GPIB juga semakin dipercaya, semakin juga membaharui setiap kehidupan orang, supaya kehidupan orang semakin terbangunkan di dalam keimanan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami akan istirahat, Tuhan berkati istirahat kami, dan Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang Tuhan berkati untuk lagi melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan ini, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami yang kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.